Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan menanggapi. Jadi video ini kita backing setelah 1 minggu kita video di Facebook kemarin itu naik dan jadi ramai diperbincangkan oleh teman-teman di medsos soal video yang memuat pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan torang P wakil rakyat dapil 3 P kinerja. Tapi sebenarnya di dalam video itu DP poin besar yang ingin kita sampaikan ke teman-teman di medsos adalah kita menginginkan ada ruang dialog. Kita menginginkan torang pe ruang publik itu terbiasa dengan ada percakapan-percakapan antara torang sebagai rakyat dan orang-orang yang dipercaya mewakili rakyat. Dalam hari ini torang P anggota legislatif dapil 3 yang ada 6 orang. Keresahan itu muncul sebenarnya teman-teman. Kenapa kita kalau ada pertanyaan, kenapa so ngana Farid kon tiba-tiba ngana bikin video begitu dang? Nyana ada ujang, nyana angin tiba-tiba ngana bikin video begitu. Jangka ngana cuman mengejar exposure, jangka ngana cuma mengejar karena di FB Pro itu menghasilkan uang dan seterusnya. Nah mungkin teman-teman berpikir begitu. Tidak teman-teman. Karena kita di Facebook itu kita tidak mendapatkan uang dari situ. Kita tidak cari doi dari Facebook. Kita menggunakan kita ke Facebook itu hanya untuk media hiburan. Dan apa yang kita suka kayak sampai, kita kayak sampai. Dan apa yang lagi kita resahkan, kita kayak sampai. Karena memang kita sebagai pelaku UMKM juga. Dan kita juga sebagai komika, sebagai seorang stand up comedian. Seorang komika, seorang stand up comedian, apa yang dia resahkan itu langsung akan dia utarakan. Terlepas dari orang-orang lain ternyata itu juga merespon kita keresahan dengan hal yang sama, yaitu urusan lain. Begitu dong. Ya mungkin dorang juga cukup resah dengan situasi hari ini, relasi antara torang P wakil rakyat dengan torang sebagai rakyat. Mungkin dorang juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kita resahkan, begitu. Jadi penting untuk kita sampai di awal ini supaya nyanda makin melebar begitu. Seolah-olah kalau kita bicara begini ada DP orientasi lain begitu dong. Dan ini teman-teman, video ini kita nyanda posting di Facebook sebenarnya, tapi tanpa posting di YouTube. Ada 3 hal yang ingin kita kayak sampai atau kita ingin merespon dari 5 anggota legislatif dapil 3 yang soba muat dorong pernyataan itu di media. Kita posting video selang 2 hari kalau tidak salah dorang bikin pernyataan di media. Ada beberapa media dan itu juga kita senior sebenarnya yang menjadi jurnalis. Dorong so posting di sana ada beberapa pernyataan ada 5 orang. Kalau ditanya bukannya ada 6, ya kita juga bertanya begitu teman-teman. Ya orang anggap berarti memang di hal-hal begini saja beliau terkunci kan, apalagi di hal yang lain. Nah, kita hanya ingin menanggapi 5 orang ini saja. Dan pertama ini, kita ingin mengapresiasi sebenarnya ke 5 anggota legislatif torang yang menanggapi siapa sih kita yang bikin video itu, tapi dorang ternyata masih mempunyai antusiasme untuk menanggapi kita pe video. Nah, justru dari dorang tanggapi itu teman-teman, ini kan terjadi dialektika antara orang sebagai rakyat dan dorang sebagai wakil rakyat. Akhirnya ada nih percakapan antara rakyat dan wakil rakyat, begitu dong. Jadi ini ya kita jelaskan pelan-pelan. Ini menarik. Ada percakapan itu yang terjadi. Coba bayangkan teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang bersuara semacam itu, akankah ada percakapan di ruang publik yang diposting di media yang itu bisa diakses oleh orang banyak? Ada percakapan antara rakyat dan wakil rakyat seperti yang hari ini sedang terjadi, kan begitu. Kita hanya kebetulan saja kita yang berani untuk bercerita. Kalau ada orang yang lebih dulu dia berani untuk menyuarakan itu, kita pikir bukan kita tapi ada orang lain yang mungkin lebih berani, yang itu menimbulkan percakapan antara rakyat dan wakil rakyat di ruang publik. Nah, orang harus apresiasi itu. Kebetulan kita berani aja sebenarnya. Dan kita mengapresiasi itu pertama. Dan
ini yang perlu kita share juga ke teman-teman biar ini nyandak jadi bias di masyarakat orang, karena ada beberapa respon yang kita pantau selama 1 minggu ini justru DP apa itu jadi kasinis begitu dengan kita secara pribadi, menyerang kita secara personal. Begini teman-teman, jujur kita dengan Torong P Wakil Rakyat ada 6 orang ini, kita nggak pernah ada masalah secara pribadi, nggak ada. Terakhir itu kita ketemu dengan Alek, ini kita biasa bilang Maani, itu di DP rumah. Orang terakhir itu bakar ayam pak di dapur, ada Maani, ada tapi senior begitu orang bakar ayam di sana. Orang have fun bercerita. Secara personal kita nggak ada masalah. Terakhir kita ketemu dengan Ibu Alek Tia itu di rumah Pak beliau waktu orang dan teman-teman ada datang minta beliau bantuan untuk orang bikin acara begitu, dan Ibu Tia bantu orang pe acara. Secara personal kita nggak ada masalah dengan orang. Dengan Pak Alek Ian terakhir kita juga ketemu dengan dengan Pak Ian di rumah Pak dia. Orang kayak sampai orang pe agenda acara anak-anak dan beliau bantu. Jadi sebenarnya secara personal kita nyanda ada masalah pribadi dengan orang. Dan DP sisa yang kita nyanda sebut orang pe nama secara personal tadi kita, karena kita belum baku dapa. Jadi yang perlu kita tegaskan pada teman-teman atau ngoni yang bau nih video ini, secara pribadi kita nyanda ada tendensi kebencian ke orang, nggak ada. Karena memang kita nyanda pernah ada masalah pribadi dengan orang. Tapi kenapa kita bersuara soal kita menginginkan ada percakapan di ruang publik antara rakyat dengan wakil rakyat? Ya karena memang harus begitu. Dorang memiliki posisi jabatan sebagai wakil rakyat. Dorang dipanggil yang terhormat, yang kami hormati, karena dorang menerima mandat dari rakyat. Begitu dong. Sehingga ya percakapan itu harus ada. Dan dorang harus menyuarakan itu. Terlepas dari dorang pe person itu bagaimana. Tapi yang kita sasar adalah jabatan yang dorang sedang duduki. Itu kira-kira teman-teman. Jadi clear sampai di situ dulu. Soal kita secara pribadi yang ada masalah dengan dorang. Oke? Selanjutnya teman-teman, kita ingin masuk di kita pembahasan. Ada 3 hal yang penting kita ingin kayak sampai di kesempatan kali ini. Yang pertama, rata-rata 5 orang itu di pernyataan pada orang di media itu yang kita baca, semua dorang mau terbuka dengan kritik, begitu dong. Dorang mau terbuka dengan masukan, dorang mau terbuka dengan orang-orang yang kritis. Apalagi yang orang di Dapil 3 ini, dorang mau terbuka, dan itu dorang bilang akan menjadi dorang pe bahan bakar, motivasi, semangat dorang untuk dorang bekerja lebih semangat lagi untuk lebih semangat lagi untuk bekerja demi masyarakat Dapil 3, kira-kira begitu. Jadi pesan apa sebenarnya yang kita kasih sampai ke teman-teman yang nonton video ini? Jangan takut untuk mau bersuara di media sosial soal bagaimana orang mau bakawal orang pe wakil rakyat di Dapil 3, soal bagaimana orang pekinerja, orang penggerak gerik, entah itu di masyarakat, di kantor dan seterusnya. Jangan takut teman-teman, karena dorang saja itu mengapresiasi masukan, kritikan yang langsung tertuju pada orang sebagai wakil rakyat. Ingat, sebagai wakil rakyat, bukan sebagai personal. Oke? Jadi jangan mau basarang tiba-tiba di personal nih, boleh, itu bisa kenal delik teman-teman, tapi kawal, bantu dengan hal-hal yang memang itu berdampak bagi orang banyak, kira-kira begitu. Salah satunya adalah dengan kritik dorong cara bekerja. Itu teman-teman. Jadi kita ingin ajak ke Ngoni, jangan cuma kita begitu. Ngoni juga punya hak untuk bersuara. Teman-teman itu punya hak untuk bersuara, dan apa yang menilai di lapangan tidak sejalan dengan seharusnya itu poksi yang memang diberikan mandat oleh rakyat pada orang, Ngoni wajib untuk ngobrol dengan orang, kasih kritikan 1-2 kali pada orang. Jangan takut, boleh kok, ternyata dorang bilang boleh dan dorang sangat terbuka. Itu yang pertama teman-teman, itu yang pertama. Orang sebagai pengguna media sosial boleh melakukan kritik. Nah yang kedua, kita ingin masuk lebih dalam pada orang pernyataan-pernyataan yang menurut kita perlu untuk orang perbaiki kamuka, oke?
Torang untuk berbagi kamu ke bagaimana torang kira-kira mau menanggapi kritikan yang masuk itu, torang harus menggunakan argumen-argumen yang bagaimana kira-kira teman-teman. Karena menurut kita ada beberapa, ini soal lebih menarik ini. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang justru mengambil alih kita tupoksi. kita tupoksi ini sebagai stand up komedian. Kita melucui hal-hal yang kita anggap itu bisa dilucukan. Tapi dari pernyataan-pernyataan yang muncul itu kok jadi lucu begitu. Bahkan bukan cuma kita yang tertawa, tapi teman-teman pun di tongkrongan kita, senior-senior yang baku dapat dengan kita, itu dorang menyampaikan atau menunjukkan ekspresi yang lucu. Karena dorang bilang, ih, tak ada baca dorang pernyataan-pernyataan ini, Rit. So, baan dengan apa profesi ini. Terus maksudnya bagaimana? Dorang lucu sekali kita, gitu. Nah, apa yang bikin orang lucu membaca itu teman-teman? Karena begini, pertama, ini kita catat ada garis-garis besar. Pernyataan-pernyataan 5 anggota legislatif Dapil 3, pernyataan-pernyataan di media kemarin yang selain tadi dorang mengapresiasi kritikan dan terbuka dengan kritikan, ada beberapa pernyataan-pernyataan dorang yang menurut kita ini menarik nih untuk orang diskusikan kembali. Sama dengan ini, Ibu Alek Ani bilang dorang baru 7 bulan di lantik dan penting untuk orang memaklumi itu. Oke. Orang memaklumi itu 7 bulan ini mungkin bahasa itu muncul karena ya kan orang baru 7 bulan begitu dang. Tapi selama 7 bulan ini kan orang juga ada melakukan kerja-kerja pembahasan APBD, ada RDP dan ada agenda-agenda kerakyatan yang sudah dilakukan. Maksud kita sebenarnya di dalam video yang kita share kemarin, kita itu bukan DP poin di sana ya. DP poin di sana itu kalau teman-teman lihat dengan utuh, poin yang kita sampai adalah soal bagaimana orang pewakil rakyat ini mau terbuka di ruang publik soal dorong kinerja. Begitu dah. Silakan pakai media sosial sendiri. Ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube. Silakan produksi konten yang memang yang memang berhubungan dengan tupoksi sebagai wakil rakyat begitu, sehingga orang semua tahu aktivitasnya orang wakil rakyat ini hari Senin sampai hari apa ini, ini dorang ada mengerjakan ini kote begitu dan kalau ada yang tanya penting begitu, nanti kita jelaskan di akhir penting atau nyanda. Jadi kita bikin video itu bukan berangkat dari ruang kosong yang kita dalam 7 bulan ini pasti nyanda kerja. Kita sadar dan kita tahu bahwa ya selama 7 bulan ini tetap ada aktivitas ke kantor, ada aktivitas rapat, ada begitu dong. Dan itu orang semaklumi itu selama 7 bulan ini. Begini, selama anak sekolah misalnya, anak sekolah itu selama 6 bulan 1 kali orang ujian. Begitu dong. Masa kan karena orang lulus dari sekolah itu kalau SMA 3 tahun misalnya. Masa orang mau uji orang pengetahuan itu nanti 3 tahun coba orang mau uji. Kayak gitu dong. Baru 6 bulan itu siswa mau bilang begini, kan baru 6 bulan, tolong dimaklumi kira-kira begitu. Ya, kan 6 bulan itu orang tahu kalau mana selama 6 bulan ada ke sekolah pagi, pulang sore, pasti ada belajar dan di sana, ada aktivitas itu tetap. Nah, sama juga saat kita mempertanyakan hal-hal itu, kita sangat maklum, tapi 7 bulan ini kita pikir penting juga untuk orang tanyakan kembali sampai di mana ini proses. Apa bukan karena kita berangkat di ruang kosong memang nyanda ada aktivitas? Ada aktivitas, kita tahu itu. Tapi apakah aktivitas itu terdokumentasi dan dilaporkan secara utuh ke rakyat sebagai orang yang kalian wakili, kira-kira begitu. Nah, ini kan catatan yang sebenarnya ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan ke teman-teman di luar sana atau yang bawa video ini dan teman-teman
orang wakil rakyat yang ada 6 orang ini. Begitu kira-kira. Nyanda ada niat buruk dari sana. Justru kita ingin mendorong agar supaya orang percakapan di ruang publik, di ruang digital antara rakyat dan wakil rakyat itu lebih masif lagi, kira-kira begitu dong. Oke, orang bergeser ke Alektia nih. Alektia itu yang dia kasih sampai dari pernyataan itu, dia terbuka sama juga dengan yang lain, dia terbuka dengan kritikan bla bla bla, karena di sini dia ada mengutip pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 kayak gitu dong. Dan hal yang kedua, dia bilang bahwa kritik dapat disampaikan, yang penting memperjelas pokok yang dituju sehingga menjadi masukan yang konstruktif dan menjadi perbaikan ke muka. Nah, di video itu memang kita menyampaikan kita menyuarakan satu problem yang ada di Dapil 3. Kita menyampaikan itu, tapi kita masih mulai dari dasar ini. Kita belum bagi DP hal-hal yang jadi pokok permasalahan di akar rumput. Belum. Yang kita kayak sampai ini kemarin di video itu DP dasar-dasar dulu. Bagaimana orang ini memulai percakapan di ruang publik itu dulu. Jadi kita ingin mendorong itu sebenarnya. Orang percakapan antara wakil rakyat dengan rakyat di ruang publik itu dulu. Karena memang silakan mau dicek. Orang percakapan di ruang publik itu dengan orang wakil rakyat bagaimana? Silakan mau nilai sendiri. Selain mau baca pernyataan-pernyataan dorang di media ya, tapi untuk dorang pe media sendiri, dorang pe platform sendiri itu agak kurang begitu untuk dorang memberitakan dan mungkin merasa tidak penting dan seterusnya. Sehingga kita ingin mendorong itu. Sebenarnya kalau Ibu Tia baca secara utuh atau dengar secara utuh, sebenarnya apa sih yang Farid mau ini? Begitu dong. Kita belum menyoroti hal yang jadi permasalahan di akar rumput, belum. Makanya Ibu Tia bilang begitu, seharusnya DP pokok pembahasan. DP pokok pembahasan jelas bahwa kita ingin ajak orang ngobrol. Cuman itu. DP pokok pembahasan cuman itu. Kita ingin ajak. Tapi wakil rakyat ini ajak orang ngobrol. Apa sih yang menjadi backing selama ini? Kan itu DP inti dari video yang saya sampai. Berarti kalau Ibu Tia bilang bahwa perlu untuk memperjelas. Nah ini kita kasih jelas lagi nih. Kan kira-kira Ibu Tia bilang untuk supaya perbaikan ke muka. Kita pikir satu langkah lebih baik. Bagaimana kapan orang kira-kira ngobrol dan kapan kira-kira, karena ini DP poin yang kita tuju adalah ngobrol. Kita ingin mempertanyakan hal-hal yang apa saja yang sudah dikerjakan dan dilakukan selama 7 bulan ini. DP poin itu ngobrol, cuma ngobrol, terus diskusi dan itu disebarluaskan biar bukan cuma kita, karena kalau cuma kita ngapain kita bikin video begini dan kita membahas yang begini. Tapi kita ingin masyarakat Dapil 3 itu benar-benar tahu dorang melek dengan apa yang sedang dikerjakan oleh dorang pewakil rakyat dari Dapil 3. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Baru ini Ibu garis bawah itu soal bagaimana mengklarifikasi. Jadi mengklarifikasi dulu sebelum orang melakukan kritik. Kita pikir ini nggak perlu kita jawab ya. Karena kalau kita mau jawab lebih jauh lagi, teman-teman mau melihat ini sebagai hal yang Farid Masangana tega begitu. Jadi kita nyaris mau jawab itu dan terong bagi Sergio di pernyataan-pernyataan Alik yang lain. Ini ada tercatat juga. Gokil, ini niat sekali kita ini karena kita sampai baca catat dorong pernyataan-pernyataan yang menurut kita penting untuk mau direspon. Ini dari Pak Alex Septian Pakaya. Dia bilang tidak semua legislasi bisa langsung terlihat, kerja legislasi itu bisa langsung terlihat. Dia bilang begitu. Begini Pak Alex, kita dan mungkin bukan cuma kita, teman-teman yang lain, masyarakat masyarakat di Dapil 3 ini juga tahu itu bahwa memang nyanda bisa mau terlihat atau nyanda bisa langsung terlihat kerja-kerja legislatif. Bapak udah bilang di pernyataan itu harus ada koordinasi bla 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 dan seterusnya.
memang nyanda mau dapat lihat kalau nyanda torong ingin tahu. Memang nyanda akan mau dapat lihat kalau torong sebagai masyarakat tidak diberitahu. Kan begitu. Sekarang begini. Kalau informasi kan di sini terakhir pernyataan yang Bapak biasa sampai itu begini. Bapak juga bilang bahwa Bapak setiap berbaur dengan masyarakat juga sering menyampaikan kerja-kerja dan hal-hal yang dikerjakan begitu dong di lingkaran terdekat Pak Bapak mungkin atau mungkin di seputaran rumah kampung atau pertemanan dan lain-lain itu selalu didiskusikan hal itu. Dan terakhir mungkin Bapak bilang itu mungkin belum sampai Pak Farid. Sebenarnya kita ini jangan ke Faridnya sebagai individu pernyataan-pernyataan yang disampaikan, tapi sampaikan itu ke masyarakat Dapil 3 secara menyeluruh. Begitu dang. Poin sampai tadi yang kita kayak sampai dari awal tadi bahwa yang kita menanggapi beberapa Alex sebelum ini, poin yang ingin kita kayak sampai adalah ada ruang percakapan antara Bapak sebagai wakil rakyat untuk bicara ke masyarakat, entah itu di ruang-ruang, pokoknya dia di ruang publik, mau di daring mau di luring, itu diobrolkan terus di ruang publik, jangan di ruang yang privat yang hanya orang yang datang ke rumah yang tahu. Begitu dong kira-kira, hanya orang yang datang ke rumah yang tahu. Hanya ngapain kalau cuma orang yang datang ke rumah yang tahu untuk informasi-informasi yang Bapak dan mungkin Ibu ada lakukan, kan begitu. Sementara ini Bapak dan Ibu itu mewakili, ada kerja itu mewakili mandat dari rakyat, kira-kira begitu dong. Dan kita sudah dengar rekaman dari ada teman jurnalis, ada dia kasih pak kita DP rekaman karena di situ Pak Alek bilang kasih dengar Pak Farid, dan kita sudah dengar dan Pak Alek bilang bahwa dia terbuka untuk mengobrol kata. Oke, kita menunggu itu karena ada banyak sekali kita pertanyaan, apalagi Pak Alek ini dia masuk ke 2 periode, tentu ada banyak hal, ada banyak insight yang bisa torang dapatkan dari torang Bapak Alek ini, karena dia masuk di dua periode ini, artinya 5 tahun kemarin itu penting dan menarik sekali untuk torang gali kira-kira hal-hal apa saja yang beliau jalani selama 5 tahun kemarin, dan ini masuk periode kedua. Dan kita menunggu kira-kira kapan torang Pak Alek ngobrol di mana begitu, ngopi-ngopi. Awal yang Pak Alek bilang torong ngopi-ngopi begitu dong, torong ngopi-ngopi, torong ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ngobrol dengan kita beda Pak. Kalau ngobrol kita mau video begini, karena kita pakai pentingan pribadi. Yang tidak ada mau ngobrol dengan Bapak. Kalau kita bunung kamera kemudian kita hanya ngobrol biasa, ya mungkin torong dua akan bercerita lain begitu. Ada hal-hal yang sifatnya keuntungan pribadi. Tapi kita ingin torong mau video begini dan kita ingin sebarluaskan ke masyarakat. Dan ayo, sebenarnya kita ini ingin bantu Bapak dan coba bantu kita Pak untuk torong mau melakukan torong mau cerdaskan torong ke masyarakat bahwa perbedaan pendapat, diskusi, baru obrolan, percakapan antara rakyat dan wakil rakyat itu hal yang biasa, itu hal yang wajar terjadi. Ayo bantu kita dan kita ingin bantu Bapak untuk kayak sampai patroli masyarakat. Orang duduk ngobrol bikin video begini nyana perlu mahal-mahal. Kita pakai HP juga yang bisa ini orang ngobrol, tapi kan yang penting DP isi dari orang obrolan. Kita masih menunggu kapan kira-kira Bapak orang ngobrol. Oke? Iyo. Selanjutnya itu kita ingin menanggapi dari Pak Torang P Alek ini, Haji Mulo ini, Torong P anggota legislatif Mulo yang kita senior juga yang muat DP berita, DP pernyataan. Tapi yang paling penting kita mau garis bawahi di sini adalah beliau justru dari apa yang kita bikin di video kemarin, beliau justru menanggapi dengan hal yang lain. Jadi beliau bilang begini, program fisik belum terlaksana karena APBD belum dijalankan penuh. Jadi yang kita ada singgung, yang kita ada kritik itu hal yang lain, tapi yang diobrolkan itu masalah yang lain.
Nah, nyana apa kalau memang itu yang ingin disampaikan ke masyarakat, nyana apa itu sah-sah saja. Tapi kita belum, kalau untuk secara pribadi kita masih suka bercerita kemarin itu di dasar-dasar dulu. Kita ingin membangun percakapan di ruang publik dulu ini. Nah, nanti orang mulai bercakap-cakap, baru nih orang mulai memunculkan satu persatu orang masalah-masalah di akar rumput yang itu penting disuarakan, dibicarakan, diwakili, disampaikan oleh torong wakil rakyat yang ada 6 orang di Dapil 3. Begitu dong. Soal belum terlaksana program fisik karena APBD belum berjalan penuh, bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disinilah yang seharusnya Bapak harus pahami. Bapak P2Pox itu sebagai apa? Bicara. Kan Bapak tahu ini belum terlaksana. Kan kalau torang mau berpikir sebagai wakil rakyat, sebagai rakyat biasa, ya torang ada wakili Bapak suruh ke sana itu untuk mempertanyakan hal ini. Kiapa misalnya ini belum terlaksana dengan penuh. Tanya dong pada orang di sana, bersuara dong. Bicara dong di sana dan itu didokumentasikan biar orang tahu, oh ini Bapak sebagai wakil rakyat ada mempertanyakan hal-hal yang janggal nih. Jadi jangan bawa kabar pak orang di sini pas orang tanya apa ya begini. Oh iyo memang kuat lagi ini APBD belum berjalan dengan penuh ini. Oh oke. Kong maksudnya orang berharap itu Bapak memberikan argumen yang kuat ke orang. Dorang hari ini ada program apa dari eksekutif, Bapak mengawal yang mana dan mana yang Bapak ada kritik habis-habisan di sana, ada kuliti dorong program dari eksekutif dan itu memang dipastikan sampai memang ke masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, kira-kira begitu. Nah, itu tugasnya Bapak, bicara. Hanya bicara. Mewakili orang pesuara-suara yang nak mampu sampai ke sana. Untuk sampai mau berubah apa yang kira-kira ada di sistem sana. Kan orang butuh itu, Bapak bicara. Jadi dan ini juga komitmen dari Bapak untuk mengawal jalan yang ada di mana di Ombile dan di mana kita baca itu tadi. Nanti kita capture kalau kita taruh di sini. Padahal itu Bapak bilang itu dari kamar yang sebelah. Apakah itu salah? Tidak, itu justru bagus. Karena Bapak berusaha untuk melakukan kerja-kerja yang meskipun Bapaknya ada di ruang yang itu, tapi Bapak berusaha untuk mengkomunikasikan itu. Kita orang bersyukur. Nah, kita maksud yang begitu-begitu. Suara itu yang orang butuhkan. Suara-suara semacam itu. Tapi, lagi-lagi, Pak, kenapa kita berdorong ini supaya orang ada percakapan di ruang digital? Karena, silakan Bapak cek di survei, ada berapa orang masyarakat yang senang membaca. Apalagi orang masih mau bacari berita dan lain-lain. Coba Bapak pikir lagi, kira-kira alternatif apa yang orang boleh pakai sehingga kalau orang masyarakat secara survei itu DP minat baca rendah, kira-kira apa yang orang bisa pakai untuk menyuarakan orang suara. Hal-hal semacam tadi yang Bapak kayak sampai. Dan itu bisa menyeluruh orang-orang bisa dengar kira-kira. Jadi kita ingin dorong lagi-lagi ke Bapak Haji Mulo, Pak Alek Haji Mulo untuk ayo tolong biasakan untuk percakapan di ruang digital, di ruang publik itu lebih masif lagi. Biar hal-hal yang semacam ini yang Bapak perjuangkan bagus. Kita apresiasi dan kita ingin dengar. Kan kita sebaca nih. Kita ingin dengar dan kita ingin dengar masyarakat Dapil 3 ingin dengar dan lihat Bapak bicara kira-kira begitu. Oke. Terakhir ini ada dari Torong P. Alek Sem Hasan yang beliau menginginkan ada semacam klarifikasi dulu sebelum melakukan kritik di media sosial. Bahkan beliau bilang akan lebih terhormat dan lebih berwibawa kalau itu lewat telepon dulu atau ketemu dulu baru melakukan kritik terbuka di media sosial. Begitu dong.
kita ingin kasih sampai juga ke tapi orang tua, tapi senior jadi yang jadi wakil rakyat di Dapil 3, bahwa kita ingin ajak Oni untuk begini. Kalau melakukan kritik itu memang harus telepon dulu, baku dapat dulu. Itu DP nama bukan kritik, tapi mau lobby. Sementara kita secara pribadi ke siang, kita ini nyanda ada kepentingan pribadi, kita bersuara itu nggak ada untuk kita pakai kepentingan pribadi. Jadi ngapain kita harus telepon dulu begitu dong? Yang kita inginkan masyarakat tahu ada hal ini, dan ternyata seketika kita bikin video itu juga di kolom komentar, entah itu kita Facebook secara pribadi yang suka sebar di media sosial yang dorong sebaikan-baikan, kalau mau baca DP kolom-kolom komentar yang perlu digaris bawahi dong, itu bukan buzzer. Rata-rata dorong mengalami, dorong juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kita resahkan. Berarti hal-hal itu ya harus perlu langsung disampaikan ke masyarakat luas, bukan ke kita. Kalau kita masih mau lewat telepon, kita baku dapat dulu, ngapain? Kita kan ada kepentingan di situ, begitu dong. Jadi alangkah lebih terhormat dan berwibawa Pak, kalau Bapak mulai belajar untuk mengkomunikasikan Bapak pekerjaan itu dengan rakyat Dapil 3. Melalui apa? Melalui percakapan di ruang publik, melalui percakapan di ruang digital. Sama yang kita bilang tadi, berita-berita yang atau pernyataan-pernyataan yang ada muat di berita online itu torang so baca. Oke? Ada bahkan kalau mau lihat nyanda 200 sampai 500-an orang yang baca. Tapi kita secara pribadi kita so baca. Tapi apakah secara pribadi kita coba dengar dan so lihat? Nah, ini penting untuk mau dijawab. Kapan kira-kira torang ngobrol biar torang bisa saling tukar tambah pikiran, torang bisa kasih tahu ke masyarakat lewat torang pe pikiran, lewat torang pe ucapan, dan itu bisa dilihat langsung oleh masyarakat Dapil 3. Oh, ini kote torang pe wakil rakyat pe bahasa yang torang lihat keluar dari PDP Mulu langsung. Jadi kapan kira-kira torang dengan torang pe Alek Sem Hasan ini bisa ngobrol-ngobrol, torang bisa ngopi-ngopi, dan sekali lagi yang kita bilang tadi, torang mau video, torang sebar ke masyarakat. Kita itu so ngobrol dengan pelaku industri kreatif dan teman-teman di UMKM, so ngobrol dengan dorang. Dan kita pikir kalau obrolan itu juga bisa terjadi dengan torang pe wakil rakyat di Dapil 3. Kita pikir yang senang bukan cuman Bapak, yang senang bukan cuma kita, tapi torang pe masyarakat di Dapil 3 juga bisa lihat, bisa dengar langsung soal bagaimana argumen-argumen Bapak, pernyataan-pernyataan Bapak dan Ibu soal bagaimana secara pribadi ini loh yang akan kita lakukan untuk membela hak-hak rakyat Dapil 3 di DPRD Kabupaten Bola Mondow Utara. Kita bikin video yang pertama dan menanggapi ini tanpa bermaksud apapun yang ada di tendensi untuk melecehkan, untuk merendahkan, tidak ada. Relasi atau kepentingan kita menyuarakan ini ke wakil rakyat Dapil 3 adalah karena kita ingin torang percakapan di ruang publik, di ruang digital dengan torang wakil rakyat itu akrab, itu torang terbiasa dengan perbedaan pendapat. Karena kalau torang sebaku beda pendapat, di sana akan ada banyak hal yang torang dapat berkah dari torang pe dialektika yang terjadi antara rakyat dan wakil rakyat di ruang publik, khususnya torang di Dapil 3 ini. Dan ketiga, yang ini kita kayak sampai bahwa kalau ada orang tanya begini tuh, dan beberapa teman-teman sebenarnya tanya, kayak pasung anak kong bikin video begitu Farid, begitu dah. Kayak pasung anak kong bikin video begitu yang ngana ingin ajak dorang untuk mengobrol, ngana ingin ajak dorang untuk bicara sebagai wakil rakyat di ruang publik. Satu hal yang ingin kita kayak sampai di video terakhir ini teman-teman, kita keresahan soal torang wakil rakyat Dapil 3 ini sebenarnya soal isu-isu yang berkembang di Dapil 3, tapi dorang anam
itu nyanda bersuara soal isu-isu yang penting, isu-isu yang sensitif bagi masyarakat Dapil 3, dan itu tidak ada suara apapun yang keluar daripada orang. Apa itu? Satu, torang di Dapil 3 ini selama torang pe obrolan soal kampus, Bolmut butuh kampus, dan kampus itu yang ruang-ruang kantong-kantong diskusi anak-anak yang ada di Dapil 3 ini itu bicara itu so deng tahun berganti tahun torang bicara soal kampus. Tapi torang pe wakil rakyat bahkan hadir di diskusi-diskusi soal torang keterlibatan bagaimana misalnya kampus ini harus ada di Kecamatan Bintauna. Itu tidak ada. Pernyataan-pernyataan dorang soal bagaimana pentingnya kampus ada di Kecamatan Bintauna ini, yang ada di Dapil 3 ini, hampir tidak pernah kita temukan. Silakan koreksi kalau kita salah dan kita akan terima itu. Kayak sampai ada kok ini 3 tahun 4 tahun lalu begitu kita. Hal itu ada isu-isu yang penting bagi orang di Dapil 3 ini, tapi tidak disuarakan oleh orang pe wakil rakyat. Ini baru dalam 7 bulan ini, sudah apa mungkin dapat dengar ini, kita berharap Kamuka, orang pe wakil rakyat ini vokal untuk bicara soal ini. Soal bagaimana DP penting ini kampus ada di Dapil 3, soal bagaimana DP penting ini kampus harus ada. Kita pikir orang pe Alek lebih pandai, lebih tahu, dan kita berharap ngoni bahasakan, ngoni bicarakan, ngoni batariakan di Dewan sana bagaimana pentingnya ini kampus harus ada di Bola Mondu Utara, khususnya yang ada di Dapil 3. Itu yang tidak disuarakan selama ini oleh orang pe wakil rakyat. Sehingga kita muncul, kita pe keresahan, muncul kita pe ide bagaimana kalau mungkin dorang yang terbiasa di ruang publik dorang bicara, sehingga kita kasih keluar tuh video itu sehingga menimbulkan respon. Dan hari ini kita mengajak ke dorang Anam untuk mari orang terbiasa untuk berdialog di ruang publik, berdiskusi, ada percakapan-percakapan di ruang digital, kira-kira begitu. Dan itu bisa dilihat, didengar langsung oleh masyarakat Dapil 3 soal menipu aktivitas sebagai wakil rakyat. Yang kedua, torang sekarang di Dapil 3 ini lagi was-was. Lagi was-was dengan isu apa? Tambang yang sota buka di Kecamatan Bintauna atau yang ada di Dapil 3 ini. Torang semua lagi was-was nih. Kita baku dapa dengan tamang-tamang penambang, ngobrol dengan dorang. Kita baku dapa dengan tamang-tamang yang akademisi. Bahkan tahun lalu itu di Kecamatan Bintauna ini torang dan teman-teman, beberapa teman-teman yang ada di sini itu sobekeng rembuk adat di Kecamatan Bintauna membicarakan soal tambang. Siapa yang ada datang wakil rakyat di rembuk adat tahun lalu? Oke, mungkin yang baru lantik ini bilang kan orang belum dilantik, tapi yang ada 2 periode atau bahkan yang sudah dilantik baru-baru, bagaimana ngoni pe suara orang modul? Di mana ngoni pe suara orang bakalan bisa dengar? Ngoni berada sama-sama dengan masyarakat Dapil 3 membicarakan soal tambang itu, dan seharusnya ngoni sebagai wakil rakyat bicara. Orang cuma minta ngoni bicara, wakili orang pe suara ini di dewan sana soal tambang. 2 hal itu yang kita pikir Kamuka ini, kalau Ibu Tia bilang harus ada DP hal yang dituju, 2 hal ini yang sekarang lagi dibicarakan hampir di kalangan teman-teman yang lagi kuliah dan pasca kampus. Dorang lagi membicarakan soal kampus. Teman-teman masyarakat di Dapil 3 di sini sekarang lagi membicarakan soal tambang. Lagi cemas, lagi khawatir soal bagaimana tambang ini akan dikelola dan seterusnya. Apakah orang dapat manfaat atau bagaimana? Apakah orang akan dapat DP getah atau bagaimana? Ayo bicara dong. Sebagai wakil rakyat, bicara dong. Torangnya nak minta yang lain-lain, torang cuma minta ngoni bicara. Atas keresahan itulah teman-teman, dan tolong dipahami, sehingga kita sekaluar tapi video itu mempertanyakan banyak hal, karena kita sebenarnya bikin video itu untuk supaya kita mau lihat apakah Trump Alek ini mau berespon atau yang, dan ternyata sudah direspon. Kedua,
kita hanya menginginkan itu. Percakapan di ruang digital, bicara Pak, bicara Bu. Karena torang hanya bisa mengharapkan ngoni bicara. Hanya itu, torang cuma bicara, ngobrol, bicara soal kepentingan rakyat Dapil 3 dan isu-isu strategis Dapil 3. Bicara Pak. Minta maaf, kita bukan tidak percaya dengan ngoni pernyataan yang ada muat di media lokal. Itu sah, media lokal itu dorang sah. Kita senior juga, bukan kita nyana percaya di situ. Tapi kembali lagi yang kita bilang tadi Pak Bu, bahwa orang peminat baca di masyarakat, silakan uni cek di survei, itu rendah. Dan kita berharap kita bisa kok bikin video puluhan menit ini hanya lewat kita HP yang butut ini untuk membicarakan ini. Kita berharap sebenarnya tanggapan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu soal kita video itu bukan dimuat di media lokal. Enggak. Bapak dan Ibu di kantor, ada di perjalanan, ada di mana, taruh handphone, bicara di muka handphone, posting Pak Ibu dan Bapak media. Kita yakin dan percaya bahkan lebih banyak dari kita viewers yang cuma jaga 1.000, 2.000, 5.000, 6.000. Itu pun kalau dengan Zaki ya paling banyak lah. Dan kalau bikin video dengan Zaki paling puluhan ribu lah orang yang membeli ya. Tapi itu bagaimana the power of medsos itu bisa dipergunakan oleh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan ngoni kinerja tanpa harus ngoni memuat di media yang itu mungkin bisa kasih keluar doi ratusan ribu bahkan juta kalau memang itu hal yang urgent yang ngoni perlu memuat. Tapi kalau ngoni pakai ngoni medsos sendiri itu keluar budget juga, paling data. Kalau Bapak posting video 10-20 menit itu paling ya 1 giga lah. Tapi apalah 1 giga untuk orang pewakil rakyat, kan begitu. Nah, kita ingin coba mulai belajar untuk bicara di muka kamera. Dan kalau ada penting orang mau begitu, penting. Karena tadi ada Bapak Alex yang bilang yang KG mau terbaca sebagai pencitraan lah, bla 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 bla. Sehingga keluar itu bahasa biar Tuhan yang tahu. Orang pekerja ngoninya perlu tahu. Pak, orang juga kalau Bapak baca undang-undang keterbukaan informasi publik, itu undang-undang yang perintah Pak untuk Bapak sebagai wakil rakyat dan Ibu untuk menyampaikan kerja-kerja Bapak di ruang publik. Itu sah. Orang perlu untuk dengar. Nah, mulai belajar bagaimana menyampaikan argumen, mulai belajar bagaimana menyampaikan pendapat, mulai belajar bagaimana menyebarkan kerja-kerja atau tupoksi sebagai wakil rakyat di Dapil 3 ini dengan medsos sendiri. Boleh belajar di nasional, silakan belajar. Sekarang ada Kang Deddy Mulyadi. Boleh belajar di skala provinsi, ada Gubernur Sherly. Boleh belajar di DPR Gorontalo, ada El Nino Center. Boleh belajar ke banyak, mau belajar akan bagaimana tokoh publik, bagaimana wakil rakyat itu mampu memproduksi atau mampu memaksimalkan dorong medsos secara pribadi untuk menyampaikan dorang pekerja-kerja, dorang tupoksi di dorang kantor ke masyarakat yang dorang wakili. Cuman itu. Kalau mau tanya apa sebenarnya Bapak, cuman itu, nyanda ada yang lain. Jadi kita berharap dua isu strategis, dua isu yang mengkhawatirkan, dua isu yang lagi dibicarakan ini ke depan tolong disuarakan penghuni medsos secara pribadi. Bikin DP video semenarik mungkin, sebagus mungkin DP argumen dan seterusnya. Dan terakhir, kalau ada undangan dari teman-teman buat diskusi, buat dialog, membicarakan soal kamus, membicarakan soal sejarah Bintauna, membicarakan soal kebudayaan, membicarakan soal seni, industri kreatif, membicarakan soal apapun itu yang berkaitan dengan wakil rakyat, membicarakan hajat hidup rakyat Dapil 3. Tolong Bapak hadir di sana sampai bersuara dengan lantang dan vokal, bersuara atas nama rakyat, karena Bapak dan Ibu itu dipilih oleh rakyat, diberikan mandat oleh rakyat, bukan oleh partai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rakyat biasa.